Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Widya Kusumawardani. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi PPKN kelas 11 yang ada pada bab 2, yaitu mengenai sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan UUD 1945. Yang mana pada video kali ini kita akan masuk kepada subbab yang kedua, yaitu sistem demokrasi dari Pancasila ya, sistem demokrasi Pancasila. Namun seperti biasa sebelum kita mulai ada yang harus kalian sediakan, yaitu kalian harus menyediakan buku dan pena supaya informasi yang sedang saya jelaskan bisa sekaligus kalian catat. Nah, sebelum kita mulai jangan lupa berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing ya. Langsung aja yuk kita lihat materinya. Nah, ini dia demokrasi Pancasila. Kalian pernah dengar belum istilah dari demokrasi Pancasila? Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai macam-macam demokrasi yang ada di dunia, ya. Nah, Indonesia kita menganut namanya demokrasi Pancasila, yaitu sistem demokrasi yang diadopsi kepada nilai-nilai Pancasila yang kita jadikan sebagai dasar negara dan pandangan hidup kita, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat, demokrasi di Indonesia itu dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Nah, makanya disebut sebagai demokrasi Pancasila. Nilai-nilai demokrasi Pancasila seperti yang ada dalam sila keempat meliputi dan diliputi oleh nilai sila-sila yang lainnya. Nah, jadi sistem demokrasi Pancasila ini menekankan kepada sila keempat, yaitu sila mengenai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Namun sila keempat itu tetap meliputi dan diliputi oleh nilai sila-sila yang lainnya. Jadi sila-sila yang lainnya itu tetap mendukung kepada pelaksanaan sistem demokrasi Pancasila ini, seperti itu. Namun penekanannya lebih kepada sila keempat, seperti itu ya. Nah, ini kita lihat beberapa inti dari nilai-nilai demokrasi Pancasila. Yang pertama, setiap warga itu memiliki hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama. Ya, jadi setiap orang di Indonesia itu memiliki hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama. Ya, baik di mata hukum, selanjutnya dalam memperoleh pendidikan, dalam memperoleh pekerjaan, itu setiap orang, seluruh warga Indonesia, mereka memiliki hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama. Tidak boleh ada diskriminasi, seperti itu ya. Selanjutnya yang kedua, tidak boleh memaksa kehendak orang lain ya, tidak boleh memaksa. Nah, kenapa? Karena kan demokrasi. Nah, semuanya itu harus dilihat berdasarkan kepentingan rakyat ya. Nah, gitu, harus dilaksanakan dulu musyawarah untuk mencapai suatu mufakat atau kesepakatan. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak seseorang ataupun golongan tertentu aja. Selanjutnya yang ketiga, mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Kita selalu harus bermusyawarah untuk menentukan suatu mufakat ataupun kesepakatan, seperti itu. Nah, yang keempat, mengutamakan kepentingan umum. Ya, kepentingan umum, kepentingan orang banyak dibandingkan kepentingan golongan atau pribadi. Ya, kita harus lebih mengutamakan kepentingan umum, seperti itu ya. Nah, ini beberapa inti dari nilai-nilai demokrasi Pancasila. Ya, di lain keempat hal ini masih ada beberapa nilai-nilai lagi ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita masuk kepada prinsip-prinsip dari demokrasi Pancasila. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai prinsip-prinsip dari demokrasi ini aja ya, demokrasi secara keseluruhan. Tapi pada video kali ini kita akan melihat prinsip-prinsip dari demokrasi Pancasila. Nah, di dalam bukunya ya, di dalam buku Ahmad Sanusi yang berjudul Memberdayakan Masyarakat dalam Pelaksanaan 10 Pilar Demokrasi ya, yang terbit bukunya pada tahun 2006, halaman 193 sampai 205. Ahmad Sanusi mengatakan bahwa ada 10 pilar demokrasi konstitusional di Indonesia,
menurut Pancasila dan UUD 1945. Nah, apa itu? Sekarang kita lihat. Nah, ini dia prinsip-prinsip dari demokrasi Pancasila. Ya, kita bahas satu-satu. Yang pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Maksudnya apa? Demokrasi yang berketuhanan kepada Tuhan yang Maha Esa, yaitu sistem penyelenggaraan negara harus taat asas, konsisten dan sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar ketuhanan, ya. Harus sesuai dengan kaidah ketuhanan, ya. Nah, jadi apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang dalam kaidah ketuhanan kita harus merujuknya juga seperti itu. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada demokrasi dengan kecerdasan. Maksudnya, aturan dan penyelenggaraan demokrasi itu bukan dengan kekuatan naluri ataupun otot aja, ya. Namun pelaksanaan demokrasi itu harus menuntut kecerdasan, ya, kecerdasan dari rohaniyah. Rohaniyah ini berarti meliputi yang asas yang pertama ini juga, ya. Selanjutnya harus juga berlandaskan kepada kecerdasan akaliyah, ya. Kita merujuk kepada akal sehat kita. Selanjutnya harus juga merujuk kepada rasionalitas. Nah, dan kecerdasan emosional. Nah, ini dia kecerdasan yang harus kita laksanakan, ya, di dalam pelaksanaan demokrasi seperti itu, ya. Jadi pelaksanaan demokrasi ini tidak hanya mengandalkan dari kekuatan otot, naluri ataupun kekuatan massa semata-mata aja, namun juga harus mengandalkan kecerdasan ini, ya, rohaniyah, akaliyah, rasionalitas dan emosional seperti itu. Nah, yang ketiga ada namanya demokrasi yang berkedaulatan rakyat, yaitu demokrasi Pancasila diakui bila kekuasaan tertingginya ada di tangan rakyat, ya. Jadi kekuasaan tertingginya itu diakui bila ada di tangan rakyat, yang mana kita kembali kepada prinsip demokrasi, yaitu demokrasi oleh, ya, selanjutnya untuk dan dari rakyat. Nah, seperti itu. Pada demokrasi Pancasila juga seperti itu, ya. Selanjutnya yang keempat ada demokrasi dengan rule of law. Nah, rule of law, ya. Jadi maksudnya hal ini mengandung 4 makna penting. Yang pertama, harus adanya legal truth. Ya, selanjutnya legal truth ini apa maksudnya? Legal truth ini kekuasaan negara itu mengandung, melindungi serta mengembangkan kebenaran hukum. Ya, legal truth itu adalah kebenaran hukum, bukan demokrasi yang ugal-ugalan ataupun demokrasi yang manipulatif ataupun banyak bohongnya seperti itu. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada legal justice. Nah, legal justice ini maksudnya adalah kekuasaan negara itu memberikan keadilan hukum, ya, bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan pura-pura. Jadi harus ada keadilan hukum yang nyata seperti itu. Nah, setelah legal justice itu ada namanya legal security, ya. Legal security. Apa itu legal security? Nah, kekuasaan negara itu menjamin kepastian hukum. Nah, harus ada kepastian hukum. Jadi bukan demokrasi yang membiarkan kesemrautan atau anarkis. Ya, harus ada kepastian hukumnya. Nah, jadi karena harus ada kepastian hukum, semuanya harus merujuk kepada landasan-landasan hukum seperti itu. Nah, selanjutnya ada legal interest. Legal interest yaitu kekuasaan negara itu harus mengembangkan manfaat atau kepentingan dari hukum, seperti kedamaian dan pembangunan, bukan demokrasi yang justru mempopulerkan fitnah dan hujatan atau menciptakan perpecahan, permusuhan, dan kerusakan.
ya. Nah, demokrasi itu harus dijalankan dengan konsep rule of law, yaitu ada legal truth, legal justice, legal security, dan legal interest, seperti itu. Nah, selanjutnya yang kelima itu ada demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Nah, pemisahan kekuasaan negara. Jadi di sini dalam demokrasi Pancasila itu kekuasaan negara sudah dibagi, ya. Ada 3 lembaga besar, ya, yaitu ada lembaga legislatif, selanjutnya eksekutif, dan lembaga yudikatif. Nah, jadi ketiga lembaga ini, legislatif, eksekutif, dan yudikatif, saling kerjasama, ya. Mereka dengan sistem pengawasan dan perimbangan ataupun check and balance, seperti itu. Jadi pada demokrasi Pancasila ini juga sudah adanya pemisahan kekuasaan negara. Jadi tidak ada kekuasaan yang superpower, karena semuanya itu sudah dibagi antara pengurusannya, seperti itu. Nah, yang keenam kita lihat lagi ada prinsip demokrasi dengan hak asasi manusia. Nah, jadi demokrasi menurut UUD 45 ini mengakui hak asasi manusia yang tujuannya bukan saja menghormati hak-hak tersebut, melainkan terlebih-lebih untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. Ya, jadi pelaksanaan HAM ini itu untuk mengangkat martabat dan derajat manusia, ya. Jadi semuanya harus dilihat ataupun dihormati hak-hak manusia yang ada pada setiap individu, seperti itu. Nah, yang ketujuh ada prinsip demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Ya, artinya demokrasi Pancasila ini menghendaki adanya sistem pengadilan yang merdeka, ya, yang merdeka ataupun independen. Jadi dia memberikan peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang adil, ya. Nah, jadi semua orang itu memiliki hak yang sama untuk mencari hukum yang adil di dalam pengadilan yang merdeka, itu seperti itu. Nah, selanjutnya kita lihat lagi yang ke-8, itu ada prinsip demokrasi dengan otonomi daerah. Yaitu artinya otonomi daerah merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, ya, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat. Nah, jadi di sini setiap daerah, ya, setiap daerah ini bebas untuk menentukan sendiri ataupun mengatur sendiri, ya, mengatur sendiri daerahnya berdasarkan dengan kebutuhan yang ada pada daerah tersebut, seperti itu. Nah, selanjutnya yang ke-9 ada prinsip demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi dengan kemakmuran. Nah, maksudnya demokrasi Pancasila itu bukan hanya soal kebebasan, ya, kebebasan dan hak, ya. Ini bukan hanya kebebasan dan hak, tapi juga untuk membuat suatu kemakmuran. Nah, ya, jadi demokrasi Pancasila itu bukan hanya berbicara mengenai kebebasan dan hak juga, dan hak aja, tapi juga mereka memfokuskan ataupun berbicara mengenai kemakmuran, kemakmuran setiap rakyat tentunya, seperti itu, ya. Nah, sekarang kita lihat lagi yang terakhir ada prinsip demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang berkeadilan sosial. Nah, artinya itu demokrasi Pancasila menggariskan keadilan sosial ini di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Jadi tidak ada kelompok, golongan, ataupun lapisan masyarakat yang menjadi anak emas, ya. Nah, ini tidak ada yang menjadi anak emas, karena semuanya itu dianggap sama, harus berkeadilan sosial, seperti itu, ya. Nah, ini dia beberapa dari prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Sekarang kita lihat lagi makna dari demokrasi Pancasila, ya. Nah, ini dia makna sila keempat Pancasila dalam demokrasi Pancasila.
Makna yang pertama yaitu ada kerakyatan, ya. Jadi dalam hubungannya dengan sila keempat, Pancasila berarti bahwa kekuasaan yang tinggi berada di tangan rakyat. Nah, seperti itu ya. Merujuk kepada prinsip dari demokrasi tadi, bahwa demokrasi Pancasila yaitu adalah demokrasi yang menjunjung kepada kerakyatan, seperti itu. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat, ya. Nah, selanjutnya ada hikmat kebijaksanaan. Nah, ini mempunyai arti bahwa penggunaan pikiran manusia harus selalu mempertimbangkan integritas bangsa, kepentingan rakyat, serta dilaksanakan dengan sadar, jujur, bertanggung jawab, dan didorong dengan itikat baik sesuai dengan hati nurani. Ya, harus ada kebijaksanaan dalam proses pelaksanaan dari demokrasi Pancasila ini, seperti itu ya. Kebijaksanaan yang berlandaskan kepada integritas bangsa, kepentingan rakyat ya, juga harus dilandaskan dengan pelaksananya itu sadar, jujur, dan bertanggung jawab, seperti itu. Nah, selanjutnya juga ada makna itu permusyawaratan. Nah, merupakan suatu cara khas kepribadian bangsa Indonesia dalam mencari keputusan sesuai dengan kehendak rakyat yang memegang kedaulatan, yang akhirnya mencapai keputusan yang mufakat. Ya, jadi permusyawaratan ini kita berdiskusi yang sesuai dengan kehendak rakyat untuk mencapai mufakat atau kesepakatan, seperti itu. Nah, makna yang terakhir yaitu adalah perwakilan, yaitu merupakan suatu sistem atau cara yang berupaya menggugah partisipasi rakyat mengambil bagian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu melalui pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin bangsa negara. Ya, jadi sistem demokrasi kita menganut kepada demokrasi dengan konsep perwakilan. Seperti itu, berbeda dengan negara Athena ya, yang mana mereka bisa melaksanakan demokrasi secara langsung, seperti itu. Nah, selanjutnya beberapa nilai moral Pancasila dalam demokrasi Pancasila. Nah, kita lihat ya, di dalam demokrasi Pancasila itu ada nggak sih sebenarnya nilai moral Pancasila ya? Nah, yang pertama ada, yaitu persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, persamaan. Jadi di sini kita mau menciptakan persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada lagi diskriminasi seperti itu. Nah, selanjutnya harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ya, antara hak dan kewajiban itu harus seimbang. Tidak boleh hanya menuntut hak saja dan melupakan kewajiban. Dan tidak boleh juga kita melaksanakan kewajiban aja tanpa kita minta hak kita, seperti itu. Nah, yang ketiga, mewujudkan rasa keadilan sosial seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang keempat, pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain. Ya, harus ada proses pertanggungjawaban secara moral ya dalam proses pelaksanaan demokrasi Pancasila. Selanjutnya, pengambilan keputusan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Selanjutnya lagi, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan ya. Jadi, kita hindarilah cara-cara yang bisa merusak persatuan nasional ini ya. Bagaimanapun kita harus mencari cara bagaimana prosesnya itu harus tetap mengedepankan persatuan nasional dan kekeluargaan. Nah, yang terakhir itu adalah menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Nah, intinya dari pelaksanaan demokrasi Pancasila itu kita mau mencapai ini ya, tujuan dan cita-cita nasional, itu dia. Nah, mungkin sekian dulu informasi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terakhir, sebelum saya tutup, saya minta dukungannya untuk channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan di-share ke seluruh sosial media yang kalian punya, supaya kita bisa belajar bersama. Akhir kata, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.